Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Tentu sehat semua ya. Jangan lupa selalu berdoa, selalu bersyukur, selalu minta pertolongan kepada Tuhan, dan tentunya harus menjaga kesehatan. Oke, kita mulai ya pembelajaran di tema 8 subtema yang kedua, yaitu tentang aku anak mandiri. Nah, di pembelajaran pertama, kita akan pelajari tentang beberapa tanda atau atribut yang akan dikenakan pada saat pramuka nanti. Nah, tanda atribut ini biasanya akan dijahit bersamaan dengan baju kalian. Biasakan ada tanda kecakapan khusus, yaitu tanda perantikan, kemudian tanda barung. Tanda barung di sini bentuknya adalah segitiga sama sisi yang mempunyai warna sesuai dengan kelompok barung masing-masing. Kemudian ada lambang pandu yang bentuknya persegi dengan lingkaran. Kalau persegi untuk laki-laki, lingkaran untuk perempuan. Tanda jabatan ini akan kamu dapat ketika kamu sudah menyelesaikan SKU. Nah, bentuknya adalah persegi panjang, serta ada nomor gugus depan sekolah dan juga papan nama kalian. Oke, kita lanjut dulu. Di pembelajaran 1, kita akan belajar tentang apa sih anak mandiri itu? Nah, anak mandiri ini adalah anak yang selalu berusaha sendiri. Berarti dia tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan segala hal. Berarti itu salah satu ciri-ciri dari anak mandiri. Contohnya apa? Kayak menyiapkan peralatan sekolah, mengerjakan PR atau tugas, pakai baju seragam, memakai sepatu, mengenakan ikat pinggang, makan, mandi, dan merapikan kamar. Jika kalian bisa melakukan ini semua sendiri, berarti kalian adalah anak yang mandiri. Ayo, siapa nih yang sudah mandiri? Oke, Pak Guru acungkan jempol untuk semua anak-anak yang sudah berusaha mandiri. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran kedua. Apa sih itu bermusyawarah? Nah, bermusyawarah itu artinya kita membicarakan suatu masalah secara bersama-sama. Nah, bermusyawarah ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Di sini ada 2 gambar yang menunjukkan kegiatan bermusyawarah. Yang ini yaitu adalah pemilihan ketua kelas. Yang ini misalkan adalah pemilihan ketua RT. Nah, kedua kegiatan ini harus dilakukan secara bermusyawarah supaya bisa menentukan pemimpin yang terbaik. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran ketiga. Kita akan mengenal dengan namanya tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ini gunanya untuk supaya anggota pramuka semakin semangat dan bisa melatih siswa untuk mandiri. Contohnya apa? Di sini ada 10 bidang, yaitu pertama P3K. Berarti kamu punya kemampuan bisa mengobati temanmu yang terluka. Bisa mengatur ruangan, bisa mengamati keadaan lingkungan sekitar kita, bisa memasak, bisa berkemah kayak mendirikan tenda. Penabung berarti kamu bisa menyisihkan uang untuk keperluan berikutnya. Menjahit, berarti kamu punya kemampuan misalnya ada bajumu yang koyak, kamu bisa memperbaiki sendiri, bisa menjahit sendiri. Juru kebun berarti bisa menanam tanaman, dan akhirnya tanaman yang kalian tanam itu bisa tumbuh dengan baik. Pengaman kampung berarti kamu bisa menjaga keamanan lingkungan sekitar kita. Dan gerak jalan, misalkan ikut kegiatan jalan sehat dan seterusnya. Oke, di pembelajaran keempat, masih di pembelajaran ketiga, tanda kecakapan khusus ini punya 5 bidang. Nah, yang tadi kita pelajari sebelumnya yang ada 10 itu dikelompokkan bisa membentuk bidang agama, bidang patriotisme, seni budaya yang dilambangkan dengan warna merah, kemudian bidang ketangkasan dan kesehatan yang dilambangkan dengan warna putih, bidang keterampilan dan pembangunan itu warna hijau, dan bidang sosial itu adalah warna biru. Oke, di pembelajaran keempat, taat beribadah sesuai dengan salah satu janji pramuka. Masih ingat 10 janji pramuka? Ya, dasar dharma. Nah, ada salah satu lagi yang dibahas di sini, yaitu taat beribadah.
yang sesuai dengan bunyinya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat beribadah ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-1 yang dilambangkan dengan bintang. Nah, contoh lainnya apa dari pengamalan Pancasila ini? Nah, yaitu selalu pergi ke gereja setiap hari Minggu. Sebelum dan sesudah makan, selalu ingat berdoa. Rajin merawat tanaman dan hewan. Oke. Kemudian, di pembelajaran kelima, kita akan belajar arti kerjasama. Kerjasama tuh kayak gimana sih? Kerjasama berarti kamu bisa bersama dengan orang lain untuk memecahkan suatu hal. Nah, di dalam kerjasama ini, kita akan dilatih punya sikap bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa menghargai orang lain, dan juga bisa menolong orang. Sikap mau bekerja sama dan saling menolong itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke-3, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sedangkan bermusyawarah, yang nanti Pak Guru bahas, yaitu sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke-4. Dan sikap saling menghargai pendapat orang lain, itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke-2, yang dilambangkan dengan rantai. Nah, di pembelajaran ke-6, kita juga mengenal adanya pembagian tugas. Di dalam kelompok, namanya kelompok, berarti harus kerja bersama-sama, bukan kerja sendiri. Nah, saat bekerja sama ini, tentunya harus ada pembagian tugas. Supaya pekerjaan menjadi apa? Iya, menjadi ringan, cepat selesai. Tentunya pembagian tugas ini harus adil dan merata. Merata berarti semua mendapatkan bagian. Kalau adil berarti sesuai dengan kemampuan setiap anggotanya. Nah, membagi tugas secara adil itu adalah sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-5, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Dalam pramuka juga ada syarat kecakapan umum yang harus dipenuhi anggota pramuka. Syarat ini tercantum dalam sebuah buku yang disebut buku SKU, yaitu buku Syarat Kecakapan Umum. Nah, nanti anak-anak ketika sudah naik ke kelas 4, anak-anak ketika mulai belajar pramuka, anak-anak wajib mempunyai buku SKU ini. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di subtema berikutnya. Terima kasih.